Tentu saja Anda mungkin penasaran, berapa harga ITL ketika resmi terdaftar di bursa? Apakah dengan semua pencapaian yang telah diraih oleh Interlink, token ini dapat menjadi salah satu token yang menarik di pasar kripto? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu menganalisis secara rinci berbagai metode penilaian yang dapat diterapkan untuk menilai nilai ITL, dan dari situ kita dapat memberikan prediksi yang lebih realistis tentang nilai sebenarnya dari ITL dalam beberapa tahun mendatang. Mari kita eksplorasi 3 metode penilaian utama yang dapat kita gunakan untuk menilai ITL. Pertama, mari kita lihat metode perbandingan N-marking yang merupakan cara sederhana namun sangat efektif untuk memperkirakan nilai suatu token dengan membandingkannya dengan proyek serupa yang sudah ada di pasar. Misalnya, WorldCoin adalah proyek dengan model yang mirip dengan Interlink, berfokus pada pembangunan jaringan identitas global yang terhubung dengan token. WorldCoin memiliki total pasokan 10 miliar token dengan sekitar 2 miliar token yang beredar pada September 2025, dan kapitalisasi pasar proyek ini pada saat itu diperkirakan akan mencapai sekitar 2,5 miliar US dollar hanya dalam beberapa bulan berkat verifikasi 10 juta pengguna. Ini menunjukkan bahwa untuk setiap pengguna, kapitalisasi pasar WorldCoin mencapai sekitar 250 US dollar. Jika kita terapkan model yang sama pada Interlink dengan 2,8 juta pengguna saat ini, kita dapat memperkirakan kapitalisasi pasar potensial sekitar 700 juta US dollar yang setara dengan harga 0,07 US dollar token. Namun, yang membedakan Interlink adalah WorldCoin belum memiliki pendapatan nyata, sementara Interlink sudah menghasilkan pendapatan yang nyata yang bisa membantu Interlink mencapai valuasi yang lebih tinggi dibandingkan WorldCoin di masa depan. Selain itu, kita juga bisa melihat P-Network, sebuah proyek kripto mobile yang memiliki lebih dari 47 juta pengguna pada tahun 2024, dengan mainnet yang dijadwalkan akan diluncurkan pada 2025, dan puluhan juta pengguna yang telah menyelesaikan proses KYC. Meskipun token Pi belum beredar luas, harga IOU tokennya sekitar 0,34 US dollar, dan kapitalisasi pasarnya diperkirakan sekitar 2,7 miliar US dollar, dengan FDV fully diluted valuation yang diperkirakan lebih dari 34 miliar US dollar. Hal ini membuktikan bahwa meskipun Pi belum memiliki pendapatan, dengan jumlah pengguna yang sangat besar, kapitalisasi pasar Pi bisa mencapai miliaran USD. Berdasarkan metode ini, dengan 5-10 juta pengguna, Interlink bisa memiliki nilai antara 150 juta US dollar hingga 600 juta US dollar, tergantung pada persepsi pasar terhadap perkembangan proyek ini. Selanjutnya, kita akan membahas metode lain, yaitu metode berdasarkan pendapatan Brewster-Rosen. Ini adalah metode penilaian yang mengandalkan pendapatan proyek dengan menerapkan pengali multiple yang serupa dengan perusahaan publik. Perusahaan yang berkembang pesat biasanya diperdagangkan dengan pengali 10-20 kali pendapatan, sementara perusahaan yang lebih matang biasanya diperdagangkan dengan pengali 3-5 kali. Di dunia kripto, menerapkan pengali untuk pendapatan proyek memang lebih sulit diprediksi, namun kita masih dapat memperkirakan nilai ITL. Saat ini, Interlink memiliki pendapatan sekitar 10 juta US dollar per tahun. Jika kita menerapkan pengali 10 kali, maka nilai Interlink akan mencapai 100 juta US dollar. Dan jika kita menerapkan pengali 20 kali, maka nilai tersebut bisa mencapai 200 juta US dollar. Ini adalah hal yang wajar mengingat Interlink masih berada di tahap awal dan pendapatannya masih dalam tahap pertumbuhan. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, kita bisa membandingkannya dengan Brave Browser yang pada tahun 2023 mencatatkan pendapatan sebesar 26 juta US dollar dengan tingkat pertumbuhan sekitar 30% dan kapitalisasi pasar token BAT sekitar 200 juta USD yang setara dengan pengali 8 kali pendapatan. Dalam konteks pasar kripto, Interlink bisa saja dihargai lebih tinggi jika proyek ini terus mempertahankan pertumbuhannya yang kuat di masa depan. Jika pada tahun 2025 Interlink bisa mencapai pendapatan sekitar 20 juta US dollar dan kita terapkan pengali 15-20, maka valuasi Interlink bisa mencapai 300-400 juta US dollar. Jika Interlink terus tumbuh pesat dan pendapatan meningkat, pada tahun 2026 valuasi Interlink bisa naik menjadi 450-750 juta US dollar. Dan dalam skenario pertumbuhan luar biasa, Interlink dapat mencapai 1 miliar US dollar. Satu faktor lagi yang bisa berpengaruh besar terhadap nilai ITL adalah program buyback, pembelian kembali token. Jika Interlink berkomitmen untuk menggunakan sekitar 10 juta USD per tahun untuk membeli kembali ETL, dan jumlah ini meningkat seiring dengan pendapatan, investor akan mendapatkan semacam hasil yang akan meningkatkan nilai token. Misalnya, jika buyback mencapai 5% per tahun, kapitalisasi pasar Interlink akan mencapai 200 juta USD.
Jika tingkat hasil lebih rendah seperti 2,5% yang biasa diterima dalam dunia kripto, kapitalisasi pasar bisa mencapai 400 juta US dollar. Model buyback ini telah berhasil diterapkan oleh proyek-proyek besar seperti BNB, Hyperliquid, atau FTT, di mana semakin besar pendapatan, semakin besar pula permintaan dan nilai token. Interlink bisa mengadopsi model yang serupa yang akan menjaga nilai ITL tetap meningkat dalam jangka panjang. Secara keseluruhan, jika kita menerapkan metode-metode di atas dan mengasumsikan bahwa Interlink akan mencapai 5 juta pengguna pada tahun 2026, harga ITL bisa berada di kisaran 0,01-0,03 US dollar. Namun, dalam skenario best case, jika Interlink berkembang pesat dan dihargai oleh pasar seperti Pi atau WorldCoin, harga ITL bisa mencapai antara 0,8 US dollar hingga 1 US dollar. Semua ini sangat bergantung pada seberapa cepat Interlink dapat berkembang, terutama dalam hal jumlah pengguna dan pendapatan yang bisa dicapainya. Akhirnya, kita bisa memprediksi nilai ITL dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, ketika Interlink memiliki sekitar 3 juta pengguna dan pendapatan sekitar 10 juta US dollar, harga ITL bisa berkisar antara 0,01 US dollar hingga 0,04 US dollar. Di jangka menengah, dengan pertumbuhan pengguna dan pendapatan yang lebih besar, harga ITL bisa mencapai antara 0,05 US dollar hingga 0,1 US. Sementara di jangka panjang, jika Interlink terus berkembang dan mempertahankan aspek-aspek dasar seperti pendapatan dan buyback, harga ITL bisa melampaui 0,5 US dollar hingga 1 US dollar, bahkan mungkin lebih dari 4-6 US dollar dalam 3 tahun. Jika Interlink dihargai seperti proyek besar lainnya, seperti Pi atau WorldCoin, dengan prediksi-prediksi ini kita dapat melihat bahwa nilai ITL memiliki potensi pertumbuhan yang sangat besar di masa depan. Namun yang terpenting adalah kita harus terus memantau perkembangan Interlink dan faktor-faktor yang mempengaruhi pasar untuk membuat keputusan investasi yang tepat.